Oke, sekarang kita mempelajari modus pada data berkelompok. Gue yakin lo masih ingat apa itu modus. Ayo, apa itu modus? Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul pada data ya. Kalau data tunggal ya. Oke, kalau lo lupa, tinggal didengerin aja lagi. Nah, kalau pada data tunggal, gampang lihatnya nilai yang paling sering muncul di mana? Ya di situ. Pokoknya berapa kali, pokoknya yang paling banyak itulah modusnya. Nah, kalau pada data berkelompok, misalkan pada tabel distribusi frekuensi kayak gini, gimana nih caranya? Oke, ini agak susah ya. Nah, sekarang gini, gua nggak tahu sebenarnya rumus modus ini datang dari mana, tapi di buku-buku sekolah itu rumusnya kayak gini. Nah, kayak gitu rumusnya. Oke, gue sebenarnya ngecek ke literatur internasional gitu ya, di beberapa buku tentang statistik, kemudian di internet juga, gue sama sekali nggak dapet rumus ini, sama sekali, kayak gitu. Malah di situ cuman bilang kayak gini, ya kalau misalnya, oke, coba deh, lo pikir deh, ini pada data berkelompok ini sebenarnya, oke, kita bisa bilang bahwa nilai interval 155 sampai 159 ini emang yang terbanyak. Tapi persisnya di mana? Ya kita nggak tahu kan. Ini aja kan apa ya istilahnya? Pada data berkelompok tuh sebenarnya terjadi reduksi data gitu ya. Jadi nilainya nggak tepat. Nah, di beberapa literatur internasional, modus itu nggak ada rumusnya, langsung aja. Modus data ini adalah berapa? Adalah ya udah langsung disebutin intervalnya 155 sampai 159. Udah selesai sampai di sini. Itu beberapa literatur yang gue baca. Nah, kalau di sekolah gue nggak tahu deh kenapa pakai rumus ini ya. Pokoknya rumus itulah yang dipakai. Asumsinya apa gue juga nggak tahu. Ya udah, kalau gitu kita lanjutin aja. Modus itu adalah L0. Nah, L0 ini apa? Jadi gini, kita bisa lihat bahwa modus itu intervalnya tuh di mana? Interval yang paling banyak tuh di sini ya. Oke. Jadi kelas inilah yang menjadi modus gitu ya. Nah, L0 itu adalah tepi bawah dari modus itu. Ini tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya itu adalah 154,5. Oke, 154,5 itu datang dari sini ya. Ini adalah batas bawah, tepi bawahnya dikurangi dengan 0,5. Oke, D1, D2, D3, sorry, D1 dan D2 ini adalah apa nih? Oke, D1 itu adalah selisih frekuensi ini, frekuensi kelas modus dengan apa? Dengan kelas sebelumnya gitu ya. Jadi, D1 itu adalah 14 dikurang 10, yaitu 4. Nah, D2 itu berapa? D2 itu adalah 14 dikurangi dengan kelas sesudahnya, yaitu 11. Jadi, D1-nya lagi kita tulis lagi di sini, yaitu 4, ditambah dengan D2 adalah 14 dikurang 11. Berapa 14 kurang 11? 3. Dikalikan dengan C. Nah, C itu apa? C itu adalah panjang kelas. Ini panjangnya berapa? Bukan 4 ya, jangan lupa. Bukan 59. Bukan 159 dikurang 155. Tapi tepinya yang dikurangin 159,5 dikurangi dengan 154,5. Ini adalah panjang kelas yaitu 5. C-nya adalah 5. Oke. Jadi untuk kasus ini modusnya adalah ini ditambah ini C-nya adalah 5. Jadi kita ganti C-nya dengan 5. Oke, ya udah. Berarti ini 154,5 ditambah 20 per 7. 20 per 7 itu berapa? 27 sorry 20 per 7 itu adalah 26 per 7 ya, 26 per 7. Waduh, banyak pendekatan nih. Ya udahlah, nih gue hitung pakai kalkulator kira-kira 2,86. Oke, berarti ini sama dengan gini ya, mendekati 154,5 ditambah 2,86. Ini sama dengan berapa? 157,36. Oke, tapi sekali lagi gue ingetin. Jadi rumus modus ini tuh sebenarnya apa ya? Em, bisa dibilang debatable lah, maksudnya bisa diperdebatkan gitu ya. Karena nggak pernah dijelasin asumsi dasarnya tuh apa gitu ya. Jadi ya oke. Tapi sebenarnya yang pasti modusnya itu terletak di mana ya? Modusnya di sini, interval kelas. Sebut aja interval kelasnya. Interval kelasnya itu 155 sampai 159. Modusnya terletak di sini. Ya udah, sebenarnya itu yang paling mudah gitu ya. Tapi ya di sekolah karena pakai rumus ini ya udah lo ikutin aja pakai rumus ini. Entah dengan asumsi apa gitu ya. Cara ngitungnya kayak gitu. Ingat L0 itu adalah apa? Tepi bawah
D1 itu adalah apa? D1 itu adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Kayak gitu, kemudian D2 adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi apa? Sesudahnya. Dan C adalah panjang kelas. Oke, sekian aja untuk modus.